kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Naik 1% aja kok ribet banget sih? Tunggu dulu. Bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Bukan cuma naik 1% poin loh. Coba bandingkan dengan kenaikan upah buruh nasional. Upah naik 6,5% untuk menutup kebutuhan hidup yang harganya dipastikan naik lebih tinggi. Jadi apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua. Mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk. Waktu ku kecil ku ingin makan daging wagyu. Pas sudah gede mau makan wagyu ber-PPN dulu. Ku pengen move on, lihat balon sambil makan salmon. Nggak jadi move on, PPN naik, makannya klepon. Tembak, dor, tembak, dor, tembak, has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video komentar-komentar monoho atau sindiran-sindiran lucu daripada netizen terhadap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang dinilai kurang pro terhadap rakyat Indonesia ya teman-teman. Padahal Pak Prabowo ini belum genap 1 hari menjabat menjadi presiden, tapi sepertinya kebijakannya sudah mulai nampak sangat tidak pro terhadap rakyat kecil ya teman-teman. Karena baru-baru ini Pak Prabowo sudah menaikkan PPN menjadi 12% teman-teman, dan lebih parahnya lagi, koruptor mau dimaafkan asalkan mau mengembalikan uangnya katanya teman-teman. Aduh, gimana ini Pak Prabowo ya teman-teman. Padahal sebelum menjadi presiden, pidatonya Pak Prabowo ini sangat menggebu-gebu ya teman-teman, dan tidak ingin mati sebelum mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi buktinya baru 2 bulan menjabat menjadi presiden, kebijakannya sepertinya sudah mulai melenceng dari apa yang pernah dikatakan oleh beliau. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak apa yang menjadi komentar-komentar daripada netizen terhadap kebijakan Pak Prabowo ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Kali ini pemerintah benar-benar blunder. Kenapa blunder? Yang awalnya kenaikan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah. Namun di awal juga barang mewahnya tidak dijelaskan spesifikasinya seperti apa. Baru-baru ini beberapa media termasuk Kompas juga menerbitkan barang mewah yang dimaksud itu sabun, ternyata juga termasuk barang mewah. Kenapa ya pemerintah itu hobi banget malakin rakyat? Coba kalian pernah nggak naik pesawat? Di atas kita lihat itu tanah kita, negeri kita itu udah banyak banget bolongnya. Otomatis sumber daya alam Indonesia itu banyak dikeruk. Uangnya lari kemana ya? Belum lagi di Papua itu satu gunung isinya emas semua. Tapi masyarakat sekitarnya banyak sekali yang memprihatinkan. Kenapa ya pemerintah sekarang itu? Ya nggak sekarang sih, beberapa tahun kebelakangan juga sukanya ngeprank. Saya sebagai pemilih 2 periode yang lalu sangat menyesal sih, jujur aja. Ini pasti buzzer-buzzer pada nyerang. Kenapa
mereka sukanya malakin rakyat. Ada opsi lain nggak sih? Kenapa? Sumber daya alam kita udah banyak dikeruk, itu uangnya lari kemana? Terus koruptor-koruptor yang triliunan itu, kenapa nggak diambil aja asetnya? Terus untuk nutupin utang kita. Tapi kan kita dapat diskon 50%. Diskonnya cuma 2 bulan, wah. 2 bulan tuh gak sebanding sama kenaikan yang terus berlanjut. Belum lagi pajak kendaraan yang ikutan naik juga. Kita harus nuzon aja sama pemerintah. Mungkin ingin disubstitusi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, contohnya kendaraan listrik. Tapi listriknya juga ikutan naik. Wih, rupiah anjlok ke angka 16.300. OTW 20.000 nih. Makin menyala negaraku. Baru aja PPN itu diketok naik menjadi 12%. Alah ternyata dolar gak mau kalah, ikut naik juga bareng sama kenaikan PPN 12%. Ini ibarat kata rakyat Indonesia itu udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa gendeng lurak. Triple kills. Triple kill nggak tuh? Ngomong-ngomong soal rupiah, saya jadi inget utang negaranya. Ketika rupiah masih di angka 15.000 aja, utang negara kita semakin tahun semakin naik. Lah apa kabar kalau rupiah anjlok ke angka 16.300? Apa nggak makin naik itu utang negara? Hah? Nah, kalau kondisi rupiah semakin tahun semakin anjlok kayak gini, udah bisa dipastikan tahun depan PPN pasti ikut naik ke angka 13%. Untuk apa? Ngeri. Untuk menutup defisit keuangan negara, bos. Jujur aja sedih, bos, melihat kondisi mata uang negara kita. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam loh, punya cadangan emas, minyak, gas, tembaga, bauksit, nikel. Apa aja punya, tapi nilai mata uang negara kita itu jauh di bawah nilai mata uang negara yang tanpa sumber daya alam seperti Singapura. Nah, kalau nilai mata uang negara kita semakin tahun semakin anjlok kayak gini, jangan pernah berharap deh Indonesia bisa menjadi Indonesia emas 2045. Apalagi bisa menjadi negara maju. Karena nggak ada ceritanya tuh, negara maju, tapi nilai mata uang negaranya nomor 5 terendah sedunia. Pantesan gue belum kaya-kaya. Ternyata kita masuk 10 negara dengan upah terkecil di dunia. Tapi yang paling hebatnya lagi, PPN kita paling tinggi di Asia. Wedan. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak 12% adalah salah satu efek dan dampak daripada pemerintahan Jokowi selama 10 tahun yang lalu. Karena telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, warisan hutang pemerintahan Jokowi yang sangat besar kepada Prabowo Gibran, sekitar 8.000 triliun lebih, yang dimana akan jatuh tempo di setiap tahunnya sebesar 800 triliun. Sedangkan pendapatan negara cenderung seret begitu-gitu saja, dan salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah menaikkan pajak. Karena kalau tidak mau pasti akan terjadi tutup lubang dan gali lubang. Benar. Mengingat salah satu program daripada pemerintahan Prabowo yakni memperkuat sisi keuangan negara. Yang dimana mau tidak mau ya harus menaikkan pajak. Kalau tidak, semua program pemerintah yang sangat bombastis, mulai dari makan siang bergizi, proyek strategis nasional, keberlanjutan IKN, sampai kepada 3 juta rumah untuk warga tidak akan bisa berlangsung secara maksimal. Maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat lagi. Kalau misalnya pemerintah mengesahkan hal ini dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sebagai masyarakat ya apa boleh buat selain menikmati semua keberlanjutan ini. Dan nasi sudah jadi bubur, ya sudah, mau tidak mau ya dimakan keberlanjutan itu. Tapi gue nih masih heran sama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Indonesia adalah negara dengan pembayaran pajak yang cenderung masih murah.
Tetapi dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Turki, Argentina, Brazil, Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Saran gue sih, sebelum membandingkan dengan negara-negara maju itu, setidaknya bandingkan terlebih dahulu dengan negara-negara tetangganya. Betul. Nah, oke teman-teman semua, itulah beberapa komentar daripada netizen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terjadi belakangan ini ya teman-teman, termasuk dengan kenaikan PPN menjadi 12% ya teman-teman, dan juga atas wacana Pak Prabowo yang akan memaafkan para koruptor katanya teman-teman, dan asalkan mau mengembalikan uangnya. Padahal Pak Prabowo ini belum genap 100 hari ya teman-teman menjabat menjadi presiden, tapi sepertinya kebijakannya sangat merugikan terhadap rakyat ya teman-teman. Kebijakan ini sangatlah berdampak buruk terhadap rakyat menengah ke bawah ya teman-teman. Dan pada 1 Januari nanti tahun 2025 rakyat Indonesia akan mendapatkan hadiah tahun baru teman-teman dari Pak Presiden Prabowo, yaitu hadiahnya adalah berupa kenaikan PPN menjadi 12% teman-teman. Ternyata Pak Prabowo ini tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya ya teman-teman, dan tidak sesuai dengan omongan-omongannya sebelum menjadi presiden ya teman-teman. Padahal sebelum menjadi presiden Pak Prabowo ini sangat menggebu-gebu. Ada juga yang sampai mukul-mukul meja teman-teman dan berkata bahwasanya Pak Prabowo ini tidak ingin mati dulu sebelum bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya baru 2 bulan menjadi presiden, PPN sudah naik menjadi 12% ya teman-teman. Atau mungkin betul dengan ucapan Pak Prabowo dulu, bahwasanya Pak Prabowo ini pernah mengatakan Indonesia ini akan hancur pada tahun 2030, dan sepertinya dimulai oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.